Engkau saja yang mulia ya Tuhan dalam tempat ini. Apalagi ini adalah hari kelahiran-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau mau datang ke dalam dunia ini untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib-Mu supaya hanya Engkau saja dimuliakan ya Tuhan. Apalagi hamba-Mu adalah manusia biasa dan juga masih banyak belajar Allah Roh Kudus. Biarlah setiap jemaat-Mu bisa melihat Engkau saja dan mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, saya kasih renungan singkat saja karena nanti kita ada tukar kado. Saya ingin bahas mengenai tentang salah satu karakter yang jarang kita omongin kecuali di hari Natal, yaitu Bunda Maria. Ya, saya tidak akan membahas tentang kelahiran Tuhan Yesus bagaimana dan lain-lain karena kita semua pasti udah tahu ya. Tapi kita harus mengerti kenapa Maria yang dipilih Tuhan. Karena kan semua orang banyak ya. Maksudnya saat itu kan wanita gak cuma Maria doang. Dan laki-laki gak cuma Yusuf. Cuma mungkin kalau Yusuf itu ada alasannya. Kalau Yusuf, ini tolong kasih timer ya, takutnya kebablasan ya. Ya. Yusuf itu kenapa dipilih Tuhan? Karena dia keturunan Daud. Karena Yesus harus datang melalui keturunan Daud. Makanya kalau kita dengar lagu Malam Kudus, Kristus anak Daud ya kan. Tapi kalau Maria kan bisa dari mana saja. Tapi kenapa ya dia dipilih ya sama Tuhan Yesus? Kita buka saja langsung di Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-48 sampai yang ke-52. Saya langsung bacakan saja ya, saya langsung baca semuanya dulu. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercengkanglah mereka lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Mari kita lihat dari backgroundnya dulu. Ini adalah background di mana Tuhan Yesus di umur 12 tahun. Dia sedang berada di bait Allah. Biasanya orang Yahudi itu ada di suatu waktu mereka harus pergi ke bait Allah, apalagi jaraknya itu jauh dari rumah mereka, bisa 2-3 hari. Dan Tuhan Yesus ini hilang tiba-tiba. Ibaratnya kalau saudara lagi jalan-jalan tiba-tiba anaknya hilang. Nah, ini hilangnya di gereja. Zaman itu bukan gereja namanya ya, namanya bait Allah. Jadi berhari-hari, kira-kira mungkin bisa seharian, bisa 2 hari lah mereka mencari Yesus. Coba kalau saudara di posisinya Yusuf dan Maria, khawatir gak? Pasti khawatir. Dan gak mungkin khawatir, kita mungkin kesel sama anak kita. Karena bayangin, ini hilang gak cuma berjam-jam, ini berhari-hari. Ya, nah, tapi coba kita lihat ketika Yusuf dengan ibunya Tuhan Yesus yaitu Maria, dia mengatakan begini. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercengkanglah mereka. Sudah jelas dong anaknya hilang, ya kan? Apalagi resiko banget saudara ketika Yesus itu lahir. Jadi kalau kita mungkin di sini happy, ya. Tapi zaman Yesus itu enggak happy. Kenapa? Apalagi Yusuf. Kalau kita lihat Yusuf, atau misalnya di sini yang laki-laki tiba-tiba mendengar bahwa calon istri saudara itu adalah orang yang sudah hamil, pasti itu bahaya. Apalagi di dalam budaya orang Yahudi, kalau ketahuan berzina atau ketahuan hamil duluan, itu harus mati. Harus mati dilempari batu. Jadi kemungkinan besar Yusuf dengan Maria itu bisa dihukum mati loh. Karena yang dilahirkan itu bukan dari Yusuf, tapi kan dari Roh Kudus. Jadi resikonya banyak, tetapi respon Maria itu luar biasa loh saudara. Maria itu, makanya ketika saya baca ini, saya gak heran kenapa Tuhan Yesus memilih Bunda Maria. Bahkan sampai di saudara kita di orang Katolik,
boleh meminta kepada Bunda Maria. Tapi kalau kita tidak ya, kita tetap meminta kepada Tuhan Yesus dan tetap Tuhan Yesus itu di atas segalanya. Jangan sampai kita berpikir bahwa Bunda Maria itu yang disembah. Maria itu sama seperti kita, saudara. Di sorga pun dia tidak ada tempat spesial di sana. Di sorga pun dia sama seperti kita. Jadi bukan berarti ketika dia sebagai ibunya Tuhan, maka di atas dia bisa ngatur-ngatur Tuhan. Tidak bisa, dia tetap adalah hamba. Ketika di sorga, dia harus sujud di hadapan Tuhan juga. Di hadapan anaknya yang pernah dia lahirkan. Karena dia numpang. Karena di dalam Wahyu kalau saudara baca, ya ini supaya kita mengerti dulu ya tentang Maria ini. Supaya jangan sampai kita berpikir, berarti kita menyembah dia tidak sama sekali, Yusuf pun kita tidak sembah, Yesus harus kita sembah. Ada di dalam kitab Wahyu dikatakan ketika Tuhan sedang marah, seluruh sorga itu diam. Itu sudah mau masuk akhir-akhir zaman. Sudah mau masuk perang Harmagedon. Semua sorga itu diam. Bahkan tidak terkecuali Bunda Maria. Ketika Tuhan marah, Bunda Maria pun harus diam. Karena dia adalah Tuhan. Tapi kita lihat responnya. Mereka kaget dan mengatakan, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Coba lihat. Bunda Maria sekalipun dia, mungkin ya kita nggak tahu hati orang. Tapi dari perkataannya dia berkata, "Nak." Artinya berarti dia tidak marah. Tapi dia bingung. Dia bertanya kepada anaknya, "Kamu kemana saja?" Dari sini kita bisa belajar di tahun ini. Apalagi kita mau masuk ke tahun depan. Kita mulai belajar untuk yang namanya menjaga hati, menjaga pikiran, dan menjaga emosi kita. Jangan apa-apa langsung marah. Jangan apa-apa langsung mengambil eksekusi sesuatu. Apalagi tidak ngobrol dulu sama Tuhan atau tidak berdoa dulu. Makanya apa-apa harus Tuhan. Di tahun depan, kalau kita tidak menjaga hati kita, apa-apa langsung maunya eksekusi, apa-apa maunya asal nafsu kita. Baik kita mau ngambil keputusan di sekolah, baik keputusan di dalam bisnis. Yang penting saya untung, gak apa-apa karyawan saya mati semua di bawah. Toh juga mereka saya gaji. Lama-lama tidak ada karyawan yang mau di situ. Dan ini juga bisa kita lihat bagi orang tua. Saya belum jadi orang tua ya, tapi kita belajar sama-sama ya. Saya juga belajar firman Tuhan. Jadi yang saya sharekan ini bukan berdasarkan pengalaman saya, tapi berdasarkan firman Tuhan. Respon kita adalah, sebagai orang tua adalah, kita perlu bertanya kepada anak kita. Jangan apa-apa langsung marah, jangan apa-apa langsung kita menjudge bahwa dia itu salah. Saya mewakili anak, karena saya pernah jadi anak, sampai sekarang saya juga jadi anak, tapi saya belum menjadi orang tua. Terkadang, anak itu pengen ngobrol sama orang tua, tapi orang tuanya maunya satu arah. Kamu ini maunya begini ya, kamu ini salah, kamu tuh maunya jangan begini. Terlalu diarahkan, sehingga kita mau ngobrol gak bisa. Makanya jangan heran, akhirnya ngobrolnya ke siapa? Ke teman-temannya. Masih mending teman-temannya, teman-teman my group atau teman-teman gereja. Kalau temannya yang gak benar, bisa bahaya. Apalagi gak punya waktu sama kita, tapi maunya tuntutnya banyak. Kita belajar dari Bunda Maria, ya menyimpan perkara ini dia responnya. Mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Dia tidak marah, dia bertanya. Tidak ada salahnya saudara kalau kita bertanya kepada orang yang di bawah kita, baik itu mungkin junior kita, baik itu anak kita, baik itu mungkin yang masih muda sama adik kita, bertanya dulu. Jangan langsung eksekusi, jangan langsung menjudge bahwa dia ini salah, paling salah di muka bumi. Itu pun cuma dimarahin. Tidak diberitahu kesalahannya apa dan tidak diberikan solusi. Ini yang saya lakukan juga kepada adik-adik saya. Apalagi kalau yang masih kecil. Masih sekolah. Kalau dia salah, saya pasti akan tanya dulu. Tahu gak kenapa abang marah? Dia harus tahu dulu kenapa saya marah. Tahu gak? Terkadang mereka gak tahu. Akhirnya saya kasih tahu salahnya ini. Setelah tahu salahnya, solusinya apa? Dede nggak boleh gini ya, Dede nggak boleh gini. Kalau Dede kayak gini, maka akan kayak gini. Oke? Langsung kita berpelukan kayak Teletubbies. Karena supaya dia tahu, saya marah karena sayang. Begitu juga Bunda Maria, dia nggak maki-maki loh, dia nggak marah-marah.
Tapi apalagi respon Tuhan Yesus. Nah ini nih respon Tuhan Yesus. Mungkin kita sebagai orang tua, mungkin kita marah kali ya. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Loh. Bayangkan saudara punya anak tiba-tiba lagi hilang nih dia di mall. Tiba-tiba anak saudara mengatakan, mengapa kamu mencari aku? Loh, kamu kan anakku. Aku pantaslah mencarimu. Ya kan? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Nah, coba kalau anak zaman sekarang ngomong kayak gitu. Apalagi kalau orang tuanya temperamental, kalau nggak di main tangan kan. Bayangin coba, di mall udah hilang sampai ketemu sama pas sapamnya. Anak yang bernama, contoh anak bernama Yoel, dicari oleh Bobby. Tempatnya ini, bajunya ini. Udah ketemu, kenapa kamu mencari aku? Susah, ya kan? Tapi pertanyaannya, apakah Yesus salah ketika dia begini? Tidak. Loh kok enggak? Kenapa dia enggak salah? Karena itu udah tugas dia. Makanya Tuhan menjelaskan di sini. Mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu? Tuhan tidak hanya mengatakan kenapa mencari aku. Tetapi tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Artinya dia ini bukan milik sepenuhnya orang tuanya. Jadi kita mesti mengerti saudara, sekalipun Bunda Maria dengan Bapak Yusuf itu sebagai orang tuanya Yesus secara biologis, ya, tetap otoritas itu ada di dalam Yesus. Otoritas ada di dalam Yesus. Artinya masih suka-suka Tuhan, tapi tetap Tuhan menghargai. Tuhan itu tidak menyalahkan orang tuanya, tapi Bunda Maria, nah ini respon mereka lagi. Nah ini sekali lagi, saya nggak akan fokus ke Yesusnya, anaknya ini ya. Tapi lihat respon Bunda Maria dengan orang tuanya. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Mereka tidak mengerti artinya. Lalu apa? Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap dalam asuhan mereka. Kenapa sampai dikatakan ia tetap hidup dalam asuhan mereka? Karena berarti Bunda Maria dengan Yusuf, dengan Bapak Yusuf itu masih mau menerima anak ini. Saudara, mau bagaimanapun kita punya karyawan, kita mungkin punya anak apapun itu, mau bagaimanapun kita harus tetap membimbing mereka, termasuk anak-anak rohani di sini. Saya belum punya anak, tapi setidaknya saya punya anak rohani. Dan tidak sedikit anak-anak rohani saya juga ada yang bandel atau apa, tapi mau bagaimana lagi, namanya manusia. Saya pun juga gak sempurna. Kita perlu belajar dari Bunda Maria ini. Lalu ia pulang dan ibunya, nah ini dia responnya, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ada satu ayat juga ketika Bunda Maria itu sedang melahirkan, datanglah para gembala, orang Majus dan lain sebagainya. Mereka mengatakan hal-hal yang sangat-sangat di luar akal. Khususnya para gembala itu melihat sorga, para malaikat, dan Maria itu tidak bilang apa-apa, dia cuma menyimpan dalam hati. Tahu nggak? Maksudnya begini loh, kalau kita bisa meresponi hati kita dengan baik, mengapa kita perlu menyimpan perkara-perkara di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun profesi kita, berapapun umur kita, kalau kita belajar mengelola hati dulu, maka responnya, outputnya pasti akan luar biasa saudara. Itulah kenapa ada namanya rapat. Ada namanya meeting kan? Kenapa disebut meeting? Karena kita meeting dulu sebelum kita mengeksekusi sesuatu. Tapi sebelum kita di dalam ruang rapat bersama dengan orang-orang di sekitar kita atau mungkin di perusahaan atau di mana, dari hati kita dulu saudara. Kita harus belajar untuk hati kita itu dimurnikan di dalam Yesus. Arti dari menyimpan perkara dalam hati adalah supaya kita ngobrol dulu sama Tuhan. Apalagi di zaman sekarang, itu udah susah saudara, apa-apa serba instan maunya. Makanya apa-apa jangan maunya eksekusi dengan cepat. Kita harus belajar menyimpan perkara dulu. Kalau misalnya kita mendengarkan, apalagi zaman sekarang ada penuh dengan hoax yang ada, jangan langsung terima. Jangan langsung kita percaya. Makanya banyak banget kan netizen Indo itu kan luar biasa. Kita baru ngomong satu, ternyata nyatanya nggak kayak gitu. Jangan sampai kita langsung percaya.
Begitu juga dalam hubungan. Misalnya kalau yang pacaran atau yang sudah suami dan istri, kalau misalnya ada yang berkata enggak tentang pasangannya, jangan langsung percaya dulu. Tapi coba lihat dulu benar atau tidak. Jangan langsung pulang-pulang langsung marah-marah. Jangan langsung tiba-tiba langsung di chat yang enggak sama pasangannya, sama pacarnya misalnya. Enggak bisa begitu saudara. Simpan dulu dalam hati. Kenapa ya? Kalau misalnya juga, kenapa ya orang enggak suka sama saya ya? Jangan langsung kita tegur orangnya, kamu emang gak suka sama saya aja. Jangan, kita simpan dulu. Termasuk kalau kita sedang apa? Marah-marah, apalagi kalau masih marah-marah. Apalagi kalau lagi emosi, lebih baik diam. Lebih baik, respon kita tuh begini. Daripada kita ngomong, menyakiti orang lain. Begini gak dosa loh. Dosanya dari mana itu? Lebih baik begitu. Atau mungkin saudara habis pulang kerja ngelihat keponakan atau ngelihat anak tiba-tiba merewel, tiba-tiba mungkin nilainya jelek atau kurang memuaskan, udah ditimpakanlah semua kepada dia. Oh, ditimpakan. Pekerjaannya di kantor karena lagi kesel dibawa ke rumah. Atau pekerjaan yang di rumah, kesel sama orang rumah, dibawanya ke kantor sehingga dibantai semua teman-temannya di situ. Termasuk bos pun dimarahin. Lu berisik banget ya. Loh, ini bosnya loh. Sejak hari itu dia dipecat. Karena apa? Semuanya itu dibawa. Karena dia tidak bisa menyimpan perkara itu dalam hatinya. Jadi jangan apa-apa kalau ada sesuatu dalam hatimu yang tidak damai sejahtera, jangan tidak semuanya harus kita keluarkan dulu saudara. Kita harus selidiki dulu. Kita harus selidiki bukan sekedar selidiki kasusnya dulu, tapi selidikilah hati kita dulu. Kita selidiki dulu ketika misalnya kita menghadapi sebuah masalah, selidikilah dirimu dulu, diri kita dulu. Apakah diri kita ini yang membuat masalah ini jadi besar, atau membuat masalah ini menjadi kecil, atau karena kitalah masalah itu ada. Dari sinilah Bunda Maria, saya belajar dari Bunda Maria ini. Dia tidak membesar-besarkan loh. Apalagi di depan bait Allah. Apalagi bayangin, ini dari bait Allah, dari Yerusalem ke Nazaret itu jauh saudara. Itu jauh. Kebayang gak kalau zaman dulu udah ada to-do list? Kayak misalnya hari ini saudara sudah ada janjian kepada teman, kepada siapa orang penting, tiba-tiba gara-gara kasus kayak begini kecil. Tapi coba lihat respon Bunda Maria, dan responnya nggak cuma Bunda Maria loh. Seringkali orang fokusnya ke Bunda Maria, Bapak Yusuf pun juga luar biasa loh. Coba kita lihat nih. Di ayatnya kita ulang ya 49. Jawab 48. Yang jawab ini siapa? Ibunya bukan bapaknya. Kenapa ya? Kok ibunya? Karena ibu itu lebih lembut saudara. Bukan berarti seorang bapak bukan berarti tidak boleh ngobrol atau tegur anaknya. Tapi biasanya ibu itu lebih lembut, lebih ke perasaan. Bapaknya cuma mengiyakan saja. Aku tuh lagi nggak suka ngeliat si ini kayak gini-gini. Dari apalagi mungkin ya saya sih bahasnya kayak seperti orang yang sudah berpengalaman. Sekali lagi enggak ya saudara ya. Ini supaya saya mendapatkan damai untuk diri saya sendiri. Bahwa saya tidak mengajak saudara, kita belajar sama-sama. Saya pun belajar supaya nanti kalau saya punya anak, saya jangan sampai marah-marah. Marah boleh, marah-marah ya nggak boleh. Tuhan Yesus pernah marah nggak? Pernah marah. Tapi dia nggak marah-marah. Setiap hari dia marah mulu. Dia nggak marah aja, dia bagus aja, 700 orang yang ikut dia aja, turun jadi 12, itu pun satunya pengkhianat. Tuhan Yesus itu punya ratusan loh, dari 700 menjadi 150 deh, 150 turun jadi 70, turun jadi 12. Tapi dia nggak marah-marah. Itu pun satunya pengkhianat lagi. Minus lagi jadi 11.
Nah kenapa kok ibunya ya yang ngomong ya? Karena lebih dekat. Mungkin papanya di rumah lagi kesel, lagi habis pulang kerja. Harusnya dikasih kopi. Bukannya dikasih wajan nih cuci, misalnya begitu. Ini juga untuk orang yang pacaran juga, kalau misalnya juga kalau lagi mungkin baru pulang kerja, jangan maunya di chat mulu. Kamu tuh lagi sama cewek lain ya? Astaga ya ampun, padahal dia sudah berjuang. Dia sudah berjuang di situ dan dikatakan begitu, coba. Gitu kan. Kamu tuh lagi sama cewek lain ya, kamu ini. Aduh, udahlah, janganlah kalau kayak gitu, ya. Nah, bagaimana? Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita? Kita langsung saja. Cara kita itu seperti Maria menyimpan dalam hati dengan benar perkara-perkara yang ada dalam hidup kita. Bagaimana? Yang pertama adalah berdiam dalam hadirat Tuhan. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Saya percaya kenapa Maria itu dipilih Tuhan, itu memang kuasa Tuhan lah. Kita tidak bisa ngomong begini begitu, itu emang udah suka-sukanya Tuhan. Tapi saya yakin ada respon dengan Bapak Yusuf dengan Bunda Maria ini. Yaitu apa? Dia berdiam dalam hadirat Tuhan. Kalau kita berdiam dalam hadirat Tuhan, tidak peduli saudara orangnya tukang emosi, tidak peduli saudara dulunya itu tukang pembunuh, tidak peduli saudara itu orangnya suka gosip, kalau masuk hadirat Tuhan pasti berbeda, nggak mungkin nggak. Jadi di dalam Yesus tidak ada lagi orang mengatakan, dari dulu saya sudah begini Pak. Misalnya ada yang datang konseling sama Pak Kem, suaminya temperamental. Dari dulu Pak Kem, saya sudah begini Pak. Mau bagaimana lagi Pak? Justru itulah datang pada Yesus. Justru itu saudara, kita datang pada Yesus. Makanya mulailah berserah kepadanya. Berserah itu tidak perlu tenaga. Tidak perlu kita, dalam hati aja kita bilang, Tuhan tolong saya orang yang berdosa ini. Udah cukup loh. Makanya di dalam Alkitab juga dikatakan apa? Sesungguhnya di dalam Yesus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bukan berarti kita gak bisa marah-marah lagi. Bukan berarti kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Tetapi ketika kita berbuat dosa, kita tidak nyaman dengan dosa itu. Kalau tidur pasti gak bisa tidur. Tidur yang gak nyenyak. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menebus dosa. Tahu gak kenapa Tuhan Yesus menebus dosa di kayu salib? Sekalipun ini adalah hari kelahirannya. Dia bukan menebus supaya kita gak bisa berbuat dosa. Tapi kita tidak bisa nyaman dengan dosa. Itulah kenapa kita berdiam dalam hadirat Tuhan. Ngerti gak ngerti? Kita diam dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan itulah setelah Tuhan sudah puas dengan kita, barulah kamu kemukakan, saudara kemukakan masalah-masalah itu. Gak apa-apa loh, Tuhan saya kesel banget Tuhan sama orang ini. Gak apa-apa, Tuhan saya benci banget sama dia, saya susah mengampuni. Mungkin sampai menangis, gak apa-apa. Lebih baik menangis di hadapan Tuhan daripada menangis dengan orang, dengan manusia. Lebih baik menangis di hadapan Tuhan daripada menangis kepada dukun atau cari dukun. Atau percaya-percaya zodiak atau percaya yang lain. Tahu kenapa kita gak boleh percaya kepada zodiak, kepada sio-sio? Karena dari sio-sio itulah, dari zodiak itulah, kita menganggap bahwa kita sudah kayak begitu. Saya pernah baca, jangan sama zodiak ini. Zodiak ini tukang selingkuh. Susah setia. Bayangin ternyata orangnya setia loh. Karena orangnya setia, tapi karena dia percaya itu, akhirnya apa? Gua kan emang udah kayak gini hidupnya. Dalam Yesus gak bisa begitu. Berdiam dalam hadirat Tuhan. Kita ngobrol sama dia. Tidak harus ngobrol sama Tuhan itu kayak ada percaya. Tiba-tiba ada malaikat, tiba-tiba ada api. Enggak. Makanya dalam Tuhan itu harus beriman. Kita beriman dulu. Kita dengan simpel aja deh. Kalau saudara datang ke sini, percaya nggak Tuhan ada di sini? Kalau saudara nggak percaya Tuhan ada di sini, cuma hanya sekedar ibadah, pantas saudara nggak dapat apa-apa dalam tempat ini. Yang satu dapat, yang satu enggak. Yang satu diubahkan, yang satu enggak. Ya karena yang satu nggak percaya. Berdiam dalam hadirat Tuhan itu nggak cuma hari Minggu, setiap hari. Saudara sekalipun nggak pernah, nggak ngerti apa ini Alkitab. Mungkin tidak seperti saya yang tahu Alkitab yang lebih banyak.
Tapi bukan berarti Tuhan gak bisa jamah. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang di atas segala dimensi kita. Kedua apa? Berdiskusi dengan orang yang tepat. Kita tetap butuh Tuhan saudara, tapi kita tetap butuh orang seperti ini. Kita tetap butuh. Dan kalau kita mau berdiskusi, tidak selalu dia ngerti di bidangnya. Misalnya, saya kasih contoh ya. Ini saya melihat dari beberapa orang atau beberapa keluarga. Biasanya kalau suami yang ngobrol-ngobrol atau dia mengerti itu, dia biasanya nggak melibatkan istrinya. Biasanya. Karena apa? Kamu kan nggak ngerti. Padahal memang istri itu tidak mengerti. Tetapi suami bisa naik itu karena istri juga loh. Karena doa dari istri. Demikian juga yang masih berpacaran. Yang pacaran jangan sampai berpikir ini nggak bisa, ini bisa juga. Saya bisa kayak gini, kalau bukan karena Indah dukung saya nggak mungkin saya bisa kayak gini. Karena ada seseorang di balik itu. Makanya berdiskusilah dengan tepat, jangan salah. Kalau salah, jatuhnya ke gosip. Kita sudah menyimpan perkara itu, tapi kita mengemukakannya. Percayalah, kita itu nggak bisa selalu menyimpankan. Pasti Bunda Maria ini ngobrol sama Yusuf sekalipun dia tidak tertulis dalam Alkitab. Tapi kalau saya boleh spekulasi, pasti Bunda Maria sharingkan kepada Yusuf, nggak mungkin tidak. Apalagi itu papanya Yesus. Kita sharingkan dong kepada orang yang tepat. Kalau di sini ada yang mungkin ada dosa tersembunyi, jangan ngomong kepada sesama my groupmu, ngomonglah kepada MGL, ngomonglah kepada Pak Kem, ngomonglah kepada yang di atas kita. Bersyukurlah kalau memang orang tua saudara memang bukanlah orang Kristen, setidaknya dapatlah di sini sebagai orang tua rohani. Karena kalau kita simpan mulu nih perkara kita nih, lama-lama meledak pasti. Pasti meledak, pasti. Entah meledaknya. Nah tapi pertanyaannya, meledaknya dengan benar atau salah, itu yang kita harus tentukan. Jangan sampai kita salah jalan. Karena PR-nya jadi dua tuh. Yang pertama harusnya dia respon dengan benar, ternyata dia responnya salah. Misalnya kalau dia lagi marah sama orang di kantor, dia malah maki-maki orang di rumah, entah anaknya, entah istrinya, entah papanya, entah mamanya. Jadi double PR-nya, dia harus minta maaf. Itu pun kalau dia susah minta maaf, itu jadi double tuh pergumulannya. Gak cuma dia menyelesaikan itu doang, tapi dia harus minta maaf. Aduh, gue susah minta maaf lagi orangnya. Double kan? Sebelum double, makanya yang benar dulu yang pertama. Berdiskusilah dengan tepat, supaya jangan gosip. Kalau di sini ada yang salah, kita ngobrol dengan orang itu nggak apa-apa. Lalu kalau misalnya ada, langsunglah ngomong ke orangnya. Daripada kita ngomong dari belakang. Kalaupun kita mau ngomong sama orang lain, pastikan itu untuk kita mencari tahu apakah kasus atau isu itu benar. Misalnya di sini ada yang ngomong sama saya, ini orang pelayanannya nggak benar. Saya nggak langsung tegur dia, saya akan tanya dulu ke yang lain bagaimana responnya, bagaimana ketika memang benar 90% 80% orang di sini memang resah, saya akan tegur dia, tapi dengan baik. Misalnya kayak anak-anak muda di sini, kalau ada yang resah dengan satu orang, kita ngobrol kok. Apakah itu pernah terjadi? Pernah. Ya, terus yang ketiga apa? Memberi kepercayaan pada orang lain. Belajar percaya saudara dengan orang-orang di sekitar kita. Sekalipun mungkin dia tidak bisa. Maksudnya tidak bisa itu mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi bagaimana dia bisa berkembang kalau kita tidak percaya? Karena Bunda Maria, dia tetap percaya kepada Yesus loh. Bunda Maria itu nggak langsung ngomong loh, lu kan anak siapa? Dia nggak kayak gitu loh. Bunda Maria itu ngomongnya dengan baik dan itu pun dia menyimpan semua loh, dibilang semua perkara itu dalam hatinya. Gak mungkin bertahun-tahun dia simpen doang. Pasti dia sharingkan dan pasti dia juga men-sharingkan kepada anak-anaknya. Dia percaya. Kalau sini ada yang belum tahu, Yesus itu punya adik saudara. Yesus itu punya adik. Kalau saudara baca di Alkitab ada kitab Yudas. Yudas ini bukan Yudas Iskariot. Yudas ini adalah adiknya Tuhan Yesus. Yudas itu adiknya. Yakobus itu adiknya Tuhan Yesus, adik kandung maksudnya. Setelah Yesus lahir, Bunda Maria sama
Yusuf itu dia berhubungan, lahirlah mereka ini. Jadi Tuhan Yesus itu punya empat adik kandung. Bayangin Tuhan Yesus kalau punya adik. Kalau saya pikir-pikir ini sedikit lucu aja ya. Kebayang nggak sih adik-adik ini ngeliat kokonya, ternyata kokonya adalah Tuhan di sana. Ternyata dia baru tahu bahwa kokonya itu adalah Tuhan ketika dia lihat, loh ini kan koko saya. Tuhan Yesus mungkin nggak gayanya begini, tapi kayak, udah masuk sini ya, Kok di sini? Ya kan saya Tuhan ya. Kamu sih nggak peka dari dulu. Kamu yang bilang saya cuma cari Tuhan. Kamu nggak cari saya ya? Saya cari loh, nggak mungkin enggak. Kebayang kan gitu kan? Kalau baca kita tuh fun sebenarnya. Jadi percayalah kepada orang lain, termasuk juga kalau saudara punya anak, percayalah kepada mereka. Apalagi kalau mereka sudah semakin besar. Saya ngomong bukan sebagai orang tua, saya ngomong sebagai anak. Anak itu perlu dipercayai. Tidak harus sesuai dengan ekspektasi saudara. Kalau saudara terus mengekang dia begini begitu, siap-siap dia tidak akan bicara sama saudara. Siap-siap telinga dia tidak akan menjadi milik saudara. Karena itu kejadian. Ini bukan karena pengalaman saya lihat pengalaman orang lain. Dan ada beberapa anak muda yang cerita ke saya, orang tuanya begini, apalagi orang tuanya itu ada yang diktator. Selalu maunya dia yang pokoknya harus kayak gini. Anaknya pengen jadi juara bola seperti Kapten Tsubasa. Yang satu pengen mamanya atau bapaknya pengen dia menjadi chef Juna. Gak bisa. Kita bisa mengarahkan. Seperti saya mengarahkan juga dengan anak-anak rohani. Tapi saya gak mau mengekang mereka. Pokoknya harus kayak gini ya. Kecuali kalau itu dosa. Kalau udah jelas dosa ya kita perlu kasih tahu dia jangan. Ma boleh gak ciuman? Ya itu udah jangan. Atau gak balasnya boleh kalau kamu udah nikah. Nah. Tapi kalau yang masih ditoleransikan, ya misalnya contoh, mah aku pulang agak malam ya jam 9, jam 10 karena ada my group, karena ada belajar, karena ada ini. Nah, jam 9, jam 10, apalagi mungkin karena gereja kemarin sampai jam 12 malam. Kalau cowok mungkin oke lah, tapi kalau kayak mungkin yang yang wanita mungkin. Setidaknya tahu dulu. Percayalah kepada orang di bawah kita. Kayak saya gini, saya bersyukur Pak Kem menikah saya kepercayaan kayak gini. Kalau enggak mungkin saya dikasih kayak gini. Amin. Oke. Jadi pertama adalah berdiam di dalam hadirat Tuhan, berdiskusi dengan orang tepat, dan yang terakhir adalah memberi kepercayaan pada orang lain. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mari semua kita bagi berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu. Ini sebenarnya lagu dari saudara kita orang Katolik. Kita menyanyikan lagu ini bukan kita mau menyembah Bunda Maria ya, tapi kita ingin menghormati sebagai sosok yang luar biasa. Ya. Lagunya begini, mungkin nanti tinggal ikutin aja ya. Di Lourdes di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Dari awal, gadis bersahaja. Gadis bersahaja dipilih Tuhan, berhadapan muka dengan ibunya. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Dari awal di Lourdes di gua. Di Lourdes di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave
Maria. Haleluya, haleluya. Gadis bersahaja dipilih Tuhan, berhadapan muka dengan ibunya. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, 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 Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sekali lagi. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena Engkau telah memilih Bunda Maria, Engkau telah membuat diri kami menjadi berharga melalui dari ibu dan Bapa yang luar biasa, yaitu orang tuamu ketika di bumi ya Bapa. Ya Bapa, biarlah setiap hati kami ya Bapa belajar untuk menyimpan perkara dalam setiap hati kami, agar kami belajar ya Tuhan, supaya kami tidak langsung emosian, supaya tidak langsung marah-marah, tidak langsung mengambil keputusan yang salah ya Tuhan Yesus. Seperti Bunda Maria yang dia menyimpan perkara itu dalam hati, agar dia tidak salah jalan, agar dia bertanya dulu dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berikan kami hati yang sabar takut akan Engkau, agar setiap kami ketika kami nanti di tahun depan, kami tidak langsung mengambil keputusan yang salah. Kalaupun misalnya kami sudah berdiam diri, kami sudah mengeksekusi, tetapi di luar kendali kami ada terjadi kesalahan, biar Tuhan membantu kami, karena kami tidak mungkin ya Tuhan mengambil keputusan yang selalu benar, karena kami adalah manusia biasa ya Allah Roh Kudus. Jadi tolong Tuhan, agar setiap kami belajar untuk mengambil keputusan dan menyimpan semua perkara itu dengan benar dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus.